Halo guys, Abid di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang naga yang berinkarnasi menjadi manusia yang diremehkan dan dikecilkan. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih buat kalian yang sudah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Rahman, katanya lanjut. Siap, pasti lanjut terus kok. Thank you ya Rahman buat donasinya. Selanjutnya ada dari Elfonda Dragon 06, katanya yang pedagang waktu kapan dilanjut Bin? Gue pribadi sih agak mikir untuk ngelanjutin judul waktu ya, karena sepi views-nya sepi banget. Jadi kayak gue kerja sama kayak judul lain tapi dapetnya views-nya cuma kayak 3.000, 3.500, kayak gak sebanding gitu loh. Kayak gak worth it gitu loh. Ya pertimbangan gue kan pasti kan dari views juga kan. Kayak contoh gue si dokter, MC cewek gak ada yang suka, jadi gak gue lanjut. Ya kurang lebih sama seperti itu. Dan gue lanjut sekitar berapa? Hampir 40 episode kan ya. Jadi kalau misalnya emang rame yang mau, ya mungkin gue bikin. Tapi kalau misalnya enggak, ya gak bakal gue lanjut. Mungkin seperti itu ya. Thank you ya Elfonda Dragon 06 buat donasinya. Selanjutnya dari Faisal, katanya dia nanya, Min kalau gabut enaknya ngapain? Ngapain ya? Jujur gue kagak tahu. Kalau gabut nggak tahu, main game, scroll TikTok. Oh salah, enggak, salah. Kalau gabut nonton cerita manhwa, kalau enggak manhwain aja, tuh baru bener. Itu baru jawaban yang bener. Thank you ya Faisal buat donasinya. Selanjutnya ada dari Sanraku, katanya lu nonton anime Isekai Suicide Squad belum bang? Belum. Yang katanya mirip, bukan katanya, kan yang mirip itu kan ya, yang mirip Joker dan lain-lain kan ya. Nah gue jujur belum, coba nanti gue nonton ya. Thank you ya Sanraku buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tubuh manusia ini terlalu lemah. Aku gak bisa melawan serigala iblis dengan tubuh ini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kecepatanku sungguh bukan tandingannya. Gak ada cara untuk memancing serigala iblis pergi. Di masa lalu, seekor serigala iblis bukanlah apa-apa. Tapi sekarang, manusia-manusia ini adalah milikku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya. Dan dengan cepat, serigalanya pun langsung menyerang lagi ke arah Lee dan kawan-kawan. Aku gak bisa bertahan lama. Serangan ini harus berhasil. Titik lemah serigala iblis ada di... Menggunakan pedang di mulutnya. BTW, namanya diganti ya guys, dari Lei menjadi Rei. Menggunakan pedang di mulutnya, Rei berhasil menyerang ke arah si serigala. Tapi Rei langsung ditendang dan dihempaskan. Sayang sekali, aku terlalu lemah, hanya melukai salah satu matanya. Jika di masa lalu, satu seranganku bisa dengan mudah menembus otaknya. Sekarang, aku masih perlu menggunakan senjata manusia. Lalu serigalanya maju lagi. Ada celah, mari kita lihat siapa dari kita yang lebih kuat. Rei menyerang lagi, dan kali ini berhasil memotong kaki dari si serigala, salah satunya ya. Hebat, persis seperti ini. Dan serigala pun tumbang. Tapi ternyata serigala masih bisa bergerak dan menyerang ke arah Rei, dan Rei pun terlepas mundur. Pergi dan matilah. Lalu Rei menyerang lagi ke arah serigalanya, dan kali ini Rei menyerang, dan kali ini keduanya pun tumbang. Serigalanya tumbang, Rei pun terjatuh. Akhirnya aku menghabisinya, dan mereka pun selamat. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Hah, itu apa itu? Dan ternyata itu adalah sistem Opte Rewards. Unlock skill 1/10 Dragon Eyes. Terus mendapatkan Intermediate Demonic Core. Apakah ingin menyerapnya? Yap. Hah? Ini apa ini? Pesan apa yang muncul di depanku ini? Dibandingkan dengan ini, aku harus menyelamatkan mereka. Jika tidak, darahnya hanya akan memancing lebih baik iblis di sini. Dan di sini Rei menggendong si Grey. Ya, Rei menggendong si Grey. Itu kamu. Rei berkata, jangan bergerak dulu. Dalam hati Rei, membawa 2 orang sudah menjadi batasku. 2 lagi ya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Mau mereka mati atau hidup, itu akan tergantung pada takdir. Dan orang-orang masih mencari. Hei, apa orang-orang di sini? Tidak, bagaimana dengan sisimu?
Ya, gak ada juga. Itu, lihat di sebelah sana. Apakah mereka anak-anak? Iya, itu mereka. Cepat beritahu orang tua. Loh, itu, bukankah itu si rambut merah dari keluarga Talon? Ayo, bantu mereka. Mungkin perlu perawatan. Dia berjalan keluar dari hutan sendirian, bahkan menggendong 2 anak. Hutan malam penuh dengan binatang buas. Kenapa sekelompok anak-anak ini bersikeras untuk pergi ke hutan? Jangan bilang, shh, jangan bicara omong kosong. Tiba-tiba, tolong mikir, biarkan aku lewat. Anakku, di mana Bob and Cal? Di mana anak-anakku? Orang yang rambut coklat berkata, maaf, ketika dia keluar, dia hanya membawa 2 anak ini. Aku khawatir. Enggak, Bob, Cal, Nyonya, tolong tenanglah. Iya, Nyonya, kau tidak bisa pergi ke hutan sendirian. Sekelompok pengecut, lepaskan aku. Aku pasti akan menemukan mereka. Bob dan Cal sedang menungguku. Bob, Cal, anakku, di mana kalian? Dan dari jauh banyak sekali mata iblis yang sedang mengawasi si ibu, dan dia pun langsung balik kabur. Sial, aku gak takut. Bocah, di mana Bob and Cal? Di mana anakku? Mereka semua anak-anak yang baik. Kenapa mereka masuk ke dalam hutan? Bicaralah, apa kau sengaja memancing anak-anakku ke hutan? Ini semua pasti salahmu. Sudah kukatakan sejak dulu, merah adalah simbol ketidakberuntungan. Kau adalah orang yang hanya membawa kemalangan. Seseorang berkata, hei, mungkin dia benar-benar menyuruh anak-anak pergi ke dalam hutan. Iya, jika tidak, kenapa hanya dia yang bisa keluar dari hutan itu? Hei, bicaralah, cepat. Di mana kau meninggalkan anak-anakku? Iya, katakan kepadanya di mana mereka berada. Kenapa kau hanya membawa Amy dan Gray? Di mana kau meninggalkan Bob and Cal? Di sini, Ray ditampar-tamparin. Sudah kukatakan, mereka ada dalam hutan. Ibunya berkata, mereka masih anak-anak. Kau meninggalkan mereka di sana untuk mati. Dalam hati Ray, mungkinkah mereka lupa bahwa aku juga seorang anak kecil? Ibunya berkata, kau monster berdarah dingin, gak bisa dimaafkan. Ayo, hei, tapi apakah kita akan benar-benar pergi ke hutan untuk menemukan mereka? Anak-anakku juga sedang menungguku di rumah. Aku gak bisa pergi juga. Apakah karena rambutku berwarna merah sehingga mereka lupa bahwa aku juga manusia? Mereka tidak menganggapku anak kecil, tetapi menganggapku sebagai monster. Hei, sini, kasih aku ini. Sekelompok pengecut. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dalam hati Ray, mereka lebih menakutkan daripada binatang buas. Mereka adalah monster yang sebenarnya. Monster rambut merah. Pergi mati sana. Apakah aku akan mati lagi dan terbunuh oleh sebuah tongkat? Sial, aku benci ini. Ray bersiap-siap untuk menerima serangannya, tapi tiba-tiba Gray menahannya. Gray, apa yang kau lakukan? Si ibu yang 2 anak itu berkata, lihat, rambut merah adalah monster. Dia penyihir pikiran Gray. Ini, apa Gray sudah gila? Berhenti bercanda. Kalianlah sudah gila. Bagaimana bisa kalian memutuskan hidup atau mati seseorang dari asumsi? Jangan coba-coba menyentuh penyelamatku. Ini semua salahmu. Kenapa kau tidak membusuk aja di neraka? Dasar. Terus di sini entah kenapa Ray flashback. Oh, di sini. Oh ya, flashback, ternyata mimpi ya flashbacknya ya. Ray ternyata mimpi udah dirawat sama ibunya. Dalam hati Ray, bagaimana bisa manusia begitu indah namun begitu kejam? Dan Ray memegang tangan dari ibunya. Ray, kau bangun. Aku tidak sedang bermimpi kan? Syukurlah kau akhirnya bangun. Kupikir kau tidak akan pernah bangun. Aduh, ibu sakit. Ray, jangan pernah bertindak sembarangan di masa depan. Ray bertanya, bagaimana? Sudah berapa lama aku tertidur? Udah seminggu. Kalau kau tidak pernah bangun lagi, ibu benar-benar tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahmu. Ray bertanya, bagaimana dengan orang-orang itu? Ibunya menjawab, kedua anak yang kau selamatkan baik-baik aja, hanya mengalami luka-luka ringan. Tapi Bob and Cal, dia masih belum bisa ditemukan sekarang. Ibu khawatir mereka sudah. Ternyata di sini kita flashback pas di hari dimana ini ya, yang berantem itu. Gray berkata, aku sudah memberitahumu, kami berlari ke hutan sendirian dan Ray menyelamatkan kami. Si ibu membalas, itu gak mungkin. Otakmu pasti telah dicuci olehnya. Terus ibu pun datang. Ray, dan dia ngelihat kalau Ray pingsan ya, udah tumbang. Siapa yang melakukannya? Orang-orang berkata, Nona Talon, jangan marah. Bagaimanapun juga anakmu lah yang telah mendorong mereka untuk pergi ke hutan. Dia juga harus bertanggung jawab. Bukan kalian juga berpikir begitu? Ya, kurasa begitu. Kau juga seorang ibu. Kau juga akan mengerti bagaimana rasanya jika anakmu hilang. Betul, anakku, mereka. Dan di sini si ibu dia memunculkan seperti aura ya, kayak aura magic gitu. Dan mereka pun ketakutan. Anakku yang menyedihkan. Seseorang, tolong selamatkan mereka. Bagaimana aku akan hidup sekarang? Aku tahu mereka seharusnya meninggalkan desa. Mereka terkutuk. Shh, jangan keras-keras. Hah? Kenapa? Ini adalah hutan. Ini sangat berbahaya. Kenapa aku gak bisa mengatakannya? Kita balik ya ke hari sekarang. Ibunya berkata, baiklah, itu sudah berlalu. Itu bukan salahmu. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Anak yang bernama Gray, dia sudah menceritakan semuanya kepadaku. Ray, kau sangat luar biasa. Ibunya berkata, kau pasti lapar kan? Aku akan masak makanan untukmu. Oke. Aku penasaran dengan hal ini sejak sebelumnya.
tampilan ini, apakah semua orang memilikinya? Hah, tunggu. Ini adalah status fatigue. Ini kelihatan tuh status ibunya kalau capek ya. Warning, low energy need to rest. Kemampuan masa lalu yang kumiliki. Ketika aku masih menjadi naga merah, aku memiliki banyak mantra sihir. Sejak aku gagal masuk ke akademi sihir, kupikir aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya lagi. Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkannya kembali. Meskipun begitu, aku hanya bisa perlahan-lahan mendapatkannya kembali satu persatu. Dan benda ini, apa karena aku menghabisi serigala iblis tingkat menengah itu? Dari mana asap itu berasal? Tiba-tiba rumahnya kebakaran. Hei, itu kebakar! Terus ibu langsung datang. Ray, rumahnya kebakaran. Kita harus segera pergi. Lalu ibunya menggunakan sebuah skill untuk mematikan api di sekitarnya untuk membuka pintu ya. Di sini, Ray lebih tepatnya menggunakan mata dragonnya nih untuk melihat ke orang-orang yang di luar. Target lock, carrying flammable items, threat rank 0. Itu adalah ibu yang kemarin tuh guys, ibu yang anak yang dua itu, si Jabingan itu. Hei, kebakaran. Itu adalah rumah keluarga Talon. Jabingan itu pasti selalu membawa bencana. Lalu si ibu, dia menggunakan magicnya, menggunakan magisnya untuk memadamkan apinya. Sekarang udah baik-baik aja. Terus karena padam, orang-orang langsung pergi. Padam lagi. Jika dia terus tinggal di sini, cepat atau lambat seluruh desa akan hancur. Ibu berkata, Ray, kau pasti takut kan? Ray menjawab, aku baik-baik aja. Ibu, kau benar-benar luar biasa. Api menghilang begitu cepat. Ibunya merespon, tentu saja. Ibu tidak belajar sihir secara cuma-cuma. Baiklah, ayo kita pulang. Dalam hati Ray, manusia ingin membakar rumah kami. Mereka bahkan berharap kami akan mati terbakar. Mereka ingin kami mati. Aku harus membalas dendam. Di sini Ray berkata, aku akan pergi berlatih sekarang. Ibunya merespon, lo kamu belum sembuh. Jangan memaksakan diri. Iya bu, aku tahu. Lalu Ray pun keluar. Dragon Eyes. Bagus. Monster di sekitar sini tampaknya adalah monster peringkat rendah. Tidak akan terlalu sulit. Lalu di sini ada monyet yang mengambil sebuah apel. Dan Ray dengan cepat langsung menusuknya dan monyet pun langsung mokat. Nah, 20 sudah cukup. Sistem berkata, you have obtained, ini masih Inggris ya. Kau telah mendapatkan satu basic tier demon beast kristal. Apakah akan menyerap? Satu lagi. Semuanya tergantung kepada keberuntungan. Apakah aku mendapatkannya atau enggak? Aku telah menghabisi 20 monster peringkat rendah, hanya mendapatkan 2 inti. Aku ingin tahu efek apa yang akan aku dapatkan jika aku menyerapnya. Terus di sini ada serigala nih, anak serigala yang datang menghampiri ibunya yang telah rehabisi. Si kecil, kau juga harus berjuang sendiri mulai sekarang. Tapi ternyata, lihat nih, sistem berkata, Black Demon Wolf Cup Taming Opportunity. Berarti kesempatan untuk men-tame ini serigalanya. Peluang menjinakkan. Oke, aku nggak tahu apa gunanya. Jadi, ayo kita coba. Dan, berhasil. Black Half Demon Wolf telah dijinakkan. Loh, setelah dijinakkan akan masuk dalam tubuhku. Ini apakah akan ada efek samping? Dan aku bisa memanggilnya kapanpun aku mau. Sistem menjawab, betul. Pemberitahuan sistem. Hadiah yang diterima, kemampuan terbuka 2 dari 1000 penjinak. Sepertinya aku memperoleh keterampilan baru. Tapi aku belum punya waktu untuk melintih hal itu. Aku harus menyelesaikan hal yang penting dengan cepat. Mereka seharusnya berada di dekat sini. Di sini, si Ray menggunakan Dragon's Eyes-nya untuk mencari kedua anaknya kemarin. Dan ketemu 2 di situ. Nah, ketemu. Dan ternyata mereka berdua ada di sebuah gua dan di dalam sebuah gunung. Dan ternyata mereka berdua sudah Lalu bajunya pun diambil keduanya dan dibawa menggunakan ember. Dan setelah kembali, ibunya berkata, sudah ibu bilang, lukamu belum sepenuhnya sembuh. Jangan dipaksakan. Ray merespon, aku tahu, ibuku benar-benar perhatian. Ibunya melanjutkan, kau selalu pandai bicara. Hari ini bahkan membuat pakaian kotor lagi. Ray merespon, besok aku masih harus berlatih. Aku ingin tidur dulu. Ibunya berkata, ayahmu akan kembali dalam beberapa hari. Kau bisa memintanya untuk menemanimu berlatih saat dia kembali. Benarkah? Mantap. Aku ingin sekali menunjukkan kepada ayah hasil latihanku selama ini. Cepat, ambil kembali selimut itu. Baik ibu. Dan di malam hari, Ray pun bangun dan pergi ke gudang. Lalu membawa ember dan bajunya. Dia pergi ke rumah Bob and Cal. Dan sepertinya Ray mengetuk pintunya. Siapa itu? Membuat begitu banyak suara di malam hari. Sangat berisik. Berhenti mengetuk pintunya. Tunggu, mungkinkah itu Bob dan Cal? Bob, Cal, apakah sudah kembali? Dan pas dilihat ternyata nggak ada, tapi ada baju satu. Itu adalah baju Kyle. Kyle, apa itu kamu? Bob, Kyle, ibu akan membawa kalian pulang sekarang. Tunggu ibu. Dia pun masuk pergi jauh ke dalam hutan si ibunya ya. Tempat ini terlalu gelap. Aku tidak boleh melanjutkan ini. Hei, itu baju Bob. Bob, Kyle, jangan lari. Ayo cepat pulang, Bob. Lalu
Ray memotong talinya dan ternyata di embernya ada darah dan akhirnya kesiram ke si ibu. Siapa yang melakukannya? Siapa itu? Dan si Ray pun turun. Itu kau. Aku tahu. Kau adalah monster yang telah berinkarnasi. Kembalikan anakku. Dan ternyata monster di situ udah ada baik banget yang sudah mengelilingi mereka dan mereka semua mengincar si ibu karena ada darah di baju dan tubuhnya. Dan akhirnya ibunya pun mokat. Sekarang kita pergi ke keesokan harinya di ibu kota, di mana orang-orang bergosip nih. Hei, apa kau udah mendengarnya? Ya, aku sudah dengar. Kutukan itu emang benar adanya, menakutkan. Jangan memprovokasi keluarga tahun lagi di masa depan. Dan di sini Ray lewat. Pagi, kau pergi berlatih lagi. Kau bekerja keras. Dalam hati Ray, sepertinya ada rumor baru. Tapi aku menyukainya. Lalu sekarang kita pergi nih ke rumah. Ray udah pulang, tapi di sana ada banyak kuda. Ayah, apa kau sudah pulang? Dan ternyata ayahnya di sini terbaring di tempat tidur. Hah? Ayah, apa yang terjadi pada ayah? Ray, ayahmu, dia sakit. Kau harus tetap kuat. Dia akan segera sembuh. Dia pasti akan segera sembuh. Di sini, Ray menggunakan Dragon's Eye-nya untuk melihat ayahnya. Ini adalah, aku bahkan belum pernah melihat seseorang dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika aku masih menjadi naga merah. Ayahnya berkata, Nether Shadow akan menghabisi semua orang. Nether Shadow, Nether Shadow. Seorang prajurit ini berkata nih yang ini. Sayang sekali dia terkena wabah bayangan. Ketika kami berada di perbatasan, dia diserang oleh seekor binatang bayangan untuk melindungi seorang penduduk desa. Dalam hati Ray, Nether Shadow dan wabah bayangan. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan dalam kehidupanku sebelumnya. Kapan itu muncul? Setelah aku mati, apa yang terjadi pada dunia ini? Ibunya berkata, terima kasih telah mengirim Jack pulang. Prajurit merespon, kau terlalu baik. Maaf, kami telah gagal untuk melindunginya. Dalam hati Ray, mungkin mantra itu bisa membantunya. Salah satu mantra sihir tingkat tinggi yang telah aku kuasai, mampu menghalau semua sihir hitam dan kutukan. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara membuka kemampuan itu. Jika aku perlu menghabisi binatang buas untuk mendapatkan hadiah, aku harus bisa menghabisi binatang tingkat tinggi untuk mendapatkan mantra sihir tingkat tinggi. Tapi aku yang sekarang masih terlalu lemah. Ray berkata, Ibu, jika aku mendaftar di Akademi Avrion, apa aku akan menjadi lebih kuat? Tentu saja. Itulah tempat di mana ayahmu belajar dan kau pasti akan sekuat dia. Oke, aku pasti akan mendaftar di Akademi Avrion dan menemukan cara untuk menyembuhkan ayahku. Ray, ya, kau pasti bisa melakukannya. Ibu percaya padamu. Sekarang kita pergi ke sebuah tempat seperti sebuah gedung kayak gereja gitu ya, di mana ada banyak orang misterius berkumpul. Ramalan telah terlihat dan dunia akan berubah secara drastis. Anak rambut merah, apa yang akan dia bawa? Kedamaian atau kehancuran? Semuanya belum diketahui. Beritahu Awalak Ksatria, kita harus segera menemukannya. Baik. Jika dia melakukan untuk kedamaian, kita akan membimbingnya. Baik Tuan Agung. Tapi jika dia membawa kehancuran, singkirkan dia secepatnya. Sekarang kita berpindah ke tengah kota gitu ya, di mana orang-orang seperti menunggu sesuatu nih. Hey, untuk mendapatkan posisi terbaik, aku sudah mengantri di sini sebelum fajar. Ya, aku juga. Kita semua melakukan ini hanya untuk melihat mereka. Itu, mereka di sini. Ternyata mereka menunggu sekelompok prajurit. Lihat, itu mereka. Itu Knight Delbert. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hanya pada hari ujian ksatria tahunan kita bisa melihat para ksatria. Tuan ksatria, dia sangat keren. Oh, ternyata ujian tahunan penerimaan Avrion tadi ya. Hadirin sekalian, selamat datang. Aku seorang ksatria dari Akademi Avrion di Winford. Dan orang yang berdiri di sampingku adalah ksatria Delbert dan ksatria Bernardo yang paling kalian kenal. Hari ini kami bertiga akan bersama-sama mengadakan ujian masuk untuk anak-anak yang telah mencapai usia 5 tahun. Kalau kalian tertarik untuk bergabung dengan Akademi Avrion, silahkan tunjukkan kemampuan tempur kalian. Ini, boneka pedang sudah terpasang. Para peserta, silahkan memasuki panggung secara berurutan. Tes pertama secara resmi akan dimulai sekarang. Dalam hati anak ini yang mau tes, ini hanya boneka kayu. Bahkan jika kau kuat, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk mengalahkanmu. Lalu si bocah pun maju. Serang! Anakku adalah yang terbaik. Iya, ayo kalahkan dia. Tapi dalam sekali serangan, si boneka berhasil mengalahkan si anak kecil itu. Challenge failed. Yang terpakai hanya 1 detik. Waktu bertarungnya. Gagal dalam ujian. Selanjutnya, dalam hati Ray, seperti yang dikatakan ayah, harus mengalahkan boneka level 1. Meskipun boneka kayu level 1 tidak akan bergerak, tetapi kecepatan pertahanan dan serangannya secepat orang dewasa. Kesatria yang kiri yang pirang tuh, yang Delbert berkata, sudah kukatakan, datang sini hanya membuang-buang waktu. Kesatria yang kanan merespon, kita harus menjalankan tugas sesuai dengan perintah para pemimpin Delbert. Dalam hati Ray, jarak mereka sangat jauh, tetapi aku masih bisa mendengar apa yang mereka katakan. Sepertinya setelah aku mendapatkan lebih banyak inti monster,
pendengaranku menjadi lebih tajam. Kesatria Delbert berkata, kesatria harus berasal dari keturunan bangsawan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa warga sipil yang kotor ini layak membuang-buang waktu kita. Kesatria kanan membalas, belum tentu. Delbert melanjutkan, sudah berapa banyak ronde yang berlalu, namun belum ada satupun yang berhasil. Yang pertama nih, lulus dalam ujian. Dan yang pertama adalah Gray. Dia lulus. Sudah aku bilang sebelumnya, dia berbeda dari anak-anak yang lain. Hei, itu apa yang dilakukan? Di sini si Gray menunjukkan jempolnya nih ke arah si Ray. Hei, anak itu adalah rambut merah. Orang-orang bergosip, itu dia, anak terkutuk itu. Sangat menakutkan. Rambutnya sama seperti darah dan berwarna merah. Apakah sudah dengar tentang apa yang terjadi kepada ayahnya? Mungkin itu karena kutukannya, monster yang akan menyakiti orang. Apa dia pikir dia bisa menjadi seorang kesatria? Berhenti bercanda. Kesatria Bernardo yang pendek, dia berkata, Bernardo ya. Peserta berikutnya, silakan bersiap-siap. Ujian akan dimulai sebentar lagi. Hei, Delbert berkata, aku tidak percaya pada ramalan. Jika rambut merah itu seperti yang diramalkan, dia seharusnya bisa lulus, bukan? Bernardo bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Level 3, aktifkan. Lalu bonekanya langsung maju menyerang ke arah si Ray. Awas, awas! Boneka yang menyerang. Hei, menghindar, itu berbahaya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.